Hai, Shalom, selamat datang di ibadah CDC Online Service hari ini. Kami menyapa Anda sekalian, baik yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua bersyukur dengan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Mari hari ini kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Sebab hari ini kita mau merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi siapkan hati kita, siapkan catatan, dan kita mau terima apa yang mau Tuhan berikan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas hari ini. Kami mau mendengar Engkau, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkanlah Engkau yang beracara pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom CDC, wah bersyukur banget hari ini kita bisa ibadah online bersama. Dan tiba saatnya untuk saat ini kita sama-sama memuji Tuhan dan nyanyikan tiba saatnya. Tiba saatnya kami
mengucap syukur untuk kesempatan yang indah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Mari kita dukung untuk kebutuhan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang hari ini sedang sakit atau masa pemulihan. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu saja telah sembuh. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk rekonsiliasi hubungan keluarga. Kami percaya hubungan orang tua, anak, sanak-sanak famili. Kami percaya ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Biarlah dengan hikmat-Mu saja Bapak, Kau berikan ladang yang baru sehingga mendapatkan berkat dan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang melakukan persiapan pernikahan. Hanya dengan berkat-Mu, semua kebutuhan yang dibutuhkan telah Kau sediakan sehingga pada harinya dapat berjalan dengan lancar Bapak. Bapak, kami mengucap syukur untuk jemaat yang sudah sembuh dari sakit penyakitnya, dan kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang sampai hari ini ya Bapak masih melakukan mempunyai pekerjaan dan mendapatkan berkat. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Jokowi beserta jajarannya Bapak, beserta kabinetnya yang menghadapi masa pandemi COVID ini. Kami percaya dengan hikmat-Mu Kau berikan untuk orang-orang yang cakap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga penanganan COVID ini ya Bapak dapat berjalan dengan lancar. Kami juga ya Bapak berdoa untuk orang-orang yang mengalami dampak pandemi ini. Kami percaya Kau tetap berikan kekuatan, berikan semangat ya Bapak untuk dapat melanjutkan semua yang diperjuangkan sampai hari ini Bapak, sehingga COVID ini dapat berlalu dan kembali ya Bapak normal seperti biasa Bapak. Kami juga berdoa untuk keamanan, stabilitas ekonomi ya Bapak. Kau pulihkan ya Bapak untuk perekonomian yang terdampak dengan pandemi ini. Keamanannya juga ya Bapak untuk TNI dan Polri-nya. Kau berikan kesatuan hati untuk menjaga bangsa ini ya Bapak, sehingga bangsa ini dijauhkan dari roh-roh pemberontakan, roh-roh teroris, dan roh-roh yang pemecah belah Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi fokus untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kita, Tuhan yang terlebih besar. Mari kita sama-sama nyanyikan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
Thank you Lord Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk putra-putri jemaat. Kami percaya di dalam doa penyerahan anak hari ini, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapak Ibu, hari ini kita akan melayani doa penyerahan anak. Ada 6 anak. Kita lihat siapa saja yang hari ini akan didoakan juga oleh gembala maupun para orang tua. Ya, yang nomor 1 adalah, silakan langsung saja slide-nya. Pertama adalah Mosenius Daniel Gulo, putra pertama dari Yantonius Gulo dan Immanuela Christine Panggabean. Yang kedua, Gideon Antasena Wijaya. Ada anak kedua dari Hari Wijaya dan Rita Indah Lestari. Ya, yang ketiga, Elnathan Stefano Kaya, putra kedua dari James Febrino Marco dengan Julian. Yang keempat, Kayla Hope Tuakbolo, putri dari Daniel Tuakbolo dan Melanie Ristiana Limbo. Berikutnya, Natania Leta Panluki, putri dari Pak Anton dan Ibu Sulastri. Yang terakhir, yang keenam adalah Daniel Zionathan Torre, putra dari Rantino Armando Torre dengan Ibu Marsha H. Moita. Demikian hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendukung untuk para orang tua yang akan menyerahkan anaknya dalam pimpinan Tuhan, dan kita akan mendengarkan lebih dahulu janji ayah yang diucapkan oleh para ayah. Jadi di ruangan ini ada 6 ayah, silakan ditayangkan dulu. Jadi para ayah tolong ikutin, saya akan bacakan dan para ayah mengucapkan, didengar oleh istri dan anak-anaknya. Sama-sama diucapkan dengan suara yang keras. Saya akan membaca dan ayah tolong mengikutinya. Siap ya? Janji sang ayah. Silakan mengikuti. 1. Saya berjanji. Mungkin dibuka mute, di-unmute dulu para ayah. Di-unmute dulu. Silakan para ayah di-unmute. Saya akan ucapkan sekali lagi ya. 1. Saya berjanji. Suaranya kok nggak ada? Saya berjanji. Ya. Yang lain, tolong sama-sama. Sekali lagi ya, para ayah, tolong ucapkan dengan suara keras. 1. Saya berjanji. 1. Saya berjanji Akan mengenalkan Yesus Kristus akan mengenalkan Yesus Kristus kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. 2. Saya berjanji 2. Saya berjanji untuk mengajar dan mendidikmu untuk mengajar dan mendidikmu dalam kebenaran firman Tuhan. dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berjanji Saya berjanji untuk mengasihimu untuk mengasihimu
bahkan ketika engkau membuat kesalahan. Bahkan ketika engkau membuat kesalahan. 4. Saya berjanji 4. Saya berjanji untuk memberikan waktu yang terbaik untukmu untuk memberikan waktu yang terbaik untukmu keluarga. dan keluarga. 5. Saya berjanji 5. Saya berjanji untuk mencukupkan semua kebutuhanmu untuk mencukupkan semua kebutuhanmu sampai engkau mandiri. sampai engkau mandiri. 6. Saya berjanji 6. Saya berjanji untuk selalu mendampingimu untuk selalu mendampingimu sampai di hari pernikahanmu. sampai di hari pernikahanmu. 7. Saya berjanji 7. Saya berjanji untuk mencintai dan setia mendampingi ibumu untuk mencintai dan setia mendampingi ibumu sampai maut yang memisahkan kami. sampai maut yang memisahkan kami. Saya yang bertanda tangan Saya yang bertanda tangan bawah ini menyatakan bahwa ini menyatakan akan memegang janji akan memegang janji kepada anak saya seumur hidup saya. kepada anak saya hidup saya. Ya, cukup. Bapak-bapak, para ayah, demikianlah janji yang diucapkan oleh para ayah. Dan nanti para ayah silahkan menandatangan di sertifikat yang sudah diserahkan kepada para ayah. Dan bisa ini difiguran atau di laminating terserah dan digantung di kamar, di dinding kamar anak-anak. Jadi saya berharap ini adalah janji, bukan sekedar janji biasa-biasa saja, tetapi janji dari seorang ayah yang dipegang seumur hidup. Karena Tuhan sudah menitipkan seorang anak yang luar biasa dalam hidup kita. Sama dengan janji pernikahan. Oleh karena itu para ayah menjadi para ayah yang sangat bertanggung jawab. Saat ini kita akan berdoa. Boleh para ayah di-unmute kembali supaya nggak rame. Silakan di-unmute kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Para orang tua tolong meletakkan tangan di atas kepala anak-anaknya. Tangan ayah dan tangan ibu silakan sama-sama bersama diletakkan di tangan kepala anaknya. Dan saya akan berdoa. Saya minta para jemaat juga mengedangkan tangan. Kita doakan kepada para keluarga yang hari ini berdoa untuk memutuskan dan sudah mengucapkan janji. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau sudah mendengar janji 6 ayah yang diucapkan dengan iman di hadapan Tuhan dan para jemaat pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memegang janji para ayah dan menggenapi janji-janji ini dalam hidup setiap keluarga. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk Mose Nius Daniel Gulo dengan otoritas Allah, berkati anak ini bisa melalui orang tuanya Antonius Gulo dan Kristi Panggabean. Mereka menjadi orang tua yang bijaksana untuk memimpin anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah Mosenius Daniel Gulo menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Gideon Antasena Wijaya bersama kedua orang tuanya Hari Wijaya dan Rita Indah Lestari. Biarlah kedua orang tua ini kau pakai sebagai alat Tuhan untuk membagikan kasih kebenaran firman Tuhan
sehingga menyiapkan Gideon menjadi anak yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Gideon akan menjadi laskar Kristus. Apa yang dilakukannya di kemudian hari untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk Elnathan Stefano Kaya dan orang tuanya James Febriano Marco dan Juliana. Kami percaya Tuhan juga urapi kedua orang tua ini. Dan orang tua ini dengan bijaksana mendidik Elnathan dengan penuh keberanian akan menerapkan firman Tuhan dalam keluarga ini untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk Mikaela Hope Tuakbolo dan kedua orang tuanya Daniel Tuakbolo dan Melanie Kristiana Limbong. Biarlah urapi kedua orang tua ini dengan otoritas Allah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Hope, dan Hope menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Berikan keberhasilan di masa depan Hope, jadi anak yang pandai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk Natania Leta Palupi dengan kedua orang tuanya Anton dan Ibu Sulastri. Biarlah orang tua ini dijadikan orang tua yang pintar untuk mendidik anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan tanpa putus-putus di dalam nama Yesus. Dan Natania menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang memiliki masa depan yang luar biasa dengan pimpinan Roh Kudus. Dan siapkan Natania menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk Daniel Sionatan Torre dengan kedua orang tuanya Rantino Armando Torre bersama Marsya Moita. Biarlah orang tua ini menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, mentransferkan pengajaran yang benar ke firman Tuhan, menjadikan anak ini siap untuk menjadi masa depan sebagai saksi Kristus, alat Tuhan yang luar biasa. Berikan keberhasilan untuk Daniel, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keenam anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kedua orang tua mereka, sehingga keluarga ini benar-benar diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan keluarga, 6 keluarga pada pagi hari ini di dalam pimpinan Roh Kudus dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan kepada Pak Andi. Silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kedengaran ya suaranya jelas ya? Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang tetap dengan kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, berkat-Mu ada saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan telinga, hati, pikiran kami terbuka, dan kami undang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memeteraikan setiap firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema yang saya angkat minggu ini yaitu tentang BTS atau bersyukur tanpa syarat. Ini BTS bukan K-pop Korea ya, tapi BTS itu singkatan dari bersyukur tanpa syarat. Oke, kita langsung masuk ke ayat firman Tuhan di slide berikutnya. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sebelahnya ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, akan lebih lengkap kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya ya. In every situation, no matter what the circumstances, ya, be thankful and continually give thanks to God.
For this is the will of God for you in Christ Jesus. Di sini ya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan ya, di dalam segala situasi, every situation ya, no matter what the circumstances, artinya dalam segala keadaan apapun kita harus mengucap syukur ke siapa. Nah, itu ditulis jelas. Kalau di ayat terjemahannya bahasa Indonesia tidak jelas, tapi di bahasa Inggrisnya jelas dikatakan continually give thanks to God. Berarti terus-menerus ya mengucap syukur sama Tuhan. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan itu harus terus-menerus. Bukan karena situasi atau keadaan, tapi karena kehendak Tuhan. Mari kita baca ayat nih, kita satu lagi slide-nya. Nah, bersyukur dengan apapun keadaannya. Tadi sepakat ya, bersyukur dengan segala keadaannya. Mau sedih, mau senang, mau baik, mau buruk, rugi, untung, ditinggal, ditemani, sendiri, bersama, harus bisa mengucap syukur. Ya, ditinggal pergi, bisa nggak mengucap syukur? Harus bisa ya. Ditipu, dirugikan, harus bisa. Dibohongi, di PHP-in, disakiti, dan lain-lain, itu harus bisa. Kenapa bisa begitu? Yaitu karena tadi Tuhan udah kasih tahu ya, sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, saya mau kasih tahu gini, bersyukur tuh dibilang susah-susah gampang. Susah jika dalam keadaan sulit. Tapi kalau lagi gampang kita bersyukur, enak aja ya. Contohnya, kalau kita habis gajian ya, itu kita mau ngapain aja kayaknya enak gitu ya, gampang gitu. Tapi di akhir-akhir bulan biasanya ada saja tuh kekurangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang zaman sekarang nih ya, saat di rumah aja, pas awal-awal bulan terima gajian, yang dipanggil antar makanan namanya GoFood ya, kita tinggal ketik GoFood, antar makanan, Gojeknya ngantar makanan. Tapi di akhir bulan ya, kita berdoa malah minta burung-burung gagak yang nganterin makanan datang ke rumah. Ya karena udah nggak ada uang lagi mungkin ya. Nah ini contoh seperti Nabi Elia ya, berharap burung-burung gagak yang mengantar makanan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk kepada pertanyaan kita ya. Mengapa kita harus bersyukur? Nah, slide berikutnya. Alasan pertama tadi tercatat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini yang dikatakan alasan pertama mengapa kita harus bersyukur, karena itu kehendak Allah. Karena kehendak Allah wajib kita ikuti dan taati. Slide berikutnya. Melawan kehendak Allah adalah bentuk ketidaktaatan. Saya ulang lagi ya. Melawan kehendak Allah adalah bentuk ketidaktaatan. Slide berikutnya. Tuhan tidak akan menyertai orang-orang yang tidak taat kepadanya. Bahkan akan menghukum orang-orang yang tidak taat. Melawan kehendak Allah juga tergolong pemberontakan. Nah ini waktu saya baca ini saya merasa, aduh Tuhan, sepertinya saya ngerasa, oh iya benar ya, saya ternyata memberontak. Tidak mengucap syukur ternyata pemberontakan buat Allah karena melawan kehendak Allah. Nah, ini sama seperti kita di pekerjaan kita. Kita punya bos, ya, dia punya kehendak, punya keinginan untuk kita ikuti atau kita lakukan, tapi kita nggak mau. Akibatnya apa? Akan ada SP1 ya, surat peringatan 1, 2, 3 dan dipecatlah kita. Nah, melawan kehendak Allah tergolong pemberontakan. Jadi kita harus mengikuti kehendak atasan kita yaitu Allah. Jadi wajib kita ikuti dan taati. Nah, itu alasan pertama. Selanjutnya kita akan lihat alasan kedua, slide berikutnya. Alasan kedua, mengapa kita harus bersyukur dicatat di 2 Efesus 8 ya. Kita akan baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Dikatakan kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, alasan kedua mengapa kita harus bersyukur karena kita telah menerima anugerah keselamatan. Saya kasih tahu ya, anugerah keselamatan atau keselamatan itu merupakan berkat terbesar, terhebat, terkeren, terdahsyat yang kita bisa terima. Kita udah dapat nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersyukur. Betul nggak? Apalagi ya kita terimanya dengan apa? Pemberian Allah. Slide berikutnya. Nah, pemberian terbesar kepada manusia adalah keselamatan.
kita harusnya menerima hukuman atas dosa-dosa kita dan hidup kita berujung pada maut, mati kekal. Tetapi karena kasih Allah kepada dunia ini, Allah rela mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menggantikan kita semua untuk menebus dosa semua manusia agar kita menerima keselamatan. Jadi karena ini maka kita harus bersyukur karena telah kita menerima keselamatan. Nah, slide berikutnya. Keselamatan merupakan anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah itu artinya kita nggak layak atau tidak pantas menerimanya, tapi diberikan kepada kita, apalagi cuma-cuma. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak bersyukur, karena kita udah menerima keselamatan yang besar, itu ada berkat terbesar, terbaik, terdahsyat, terluar biasa, udah kita terima. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Nah, selanjutnya alasan ketiga mengapa kita harus bersyukur. Slide berikutnya. Alasan ketiga mengapa kita harus bersyukur itu karena kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini karena kebutuhan kita nih kita harus bersyukur. Ya, contoh, semua kita di tempat ini pasti butuh bahagia, benar nggak? Pengen hidupnya menderita? Enggak ya. Pengennya bahagia ya. Banyak uang, kaya raya, masuk surga ya, itu harapan kita semua ya. Pengennya bahagia, tapi tahu nggak? Bahagia modal dasarnya adalah ucapan syukur. Bagaimana kita bisa makan umpamanya ya sepiring nasi sama tahu tempe umpamanya ya. Ya kita bisa berbahagia, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berkati. Itu bisa berbahagia dia. Tapi kalau nggak bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, makanan yang ada tersedia, ya bagaimana bisa bahagia? Bersyukur merupakan dasar untuk kita bahagia. Contoh lagi, butuh ketenangan. Setiap kita butuh tenang, bisa berpikir, bisa tidur nyenyak, betul nggak? Tapi kalau kita nggak bersyukur, apa yang terjadi? Hidup kita dengan susah tidur, dengan kekhawatiran yang besar. Nah, akhirnya apa? Ketenangan itu butuh bersyukur. Butuh kesetiaan, contoh pasangan suami istri, betul nggak? Kalau kita bersyukur, kita bisa menerima suami kita, istri kita dengan segala kekurangannya. Tetapi kalau kita nggak bersyukur, kita lihat tetangga sebelah lebih baik, ya kan, orang lain lebih baik, akhirnya jatuhlah dalam dosa perselingkuhan. Butuh kesehatan. Nah, kesehatan kita butuh, bener nggak? Butuh bersyukur. Kenapa? Kalau nggak bersyukur, kita makan sesuka-sukanya kita. Kita tahu mencukupkan diri, bersyukur, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Bersyukur, wah kita masih boleh makan makanan-makanan yang sehat. Nah, bersyukur untuk menjaga kesehatan kita. Nah, selanjutnya butuh pikiran positif. Kita butuh bersyukur juga. Kalau pikiran kita negatif, contoh tetangga kita beli mobil baru ya, dia panasin setiap pagi, kitanya panas juga ya. Dia panasin mesin, kita panas juga. Duh, ini panas ya. Akhirnya kita pikir, ini hasil korupsi. Nah, itu adalah pikiran negatif yang keluar dari tidak bisa bersyukur. Jadi sebenarnya alasan ketiga mengapa kita harus bersyukur, yaitu karena kebutuhan-kebutuhan kita butuh kata bersyukur. Bersyukur adalah bahan dasar dari kebutuhan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjut ya. Nah, kesimpulannya adalah mengapa kita harus bersyukur. Alasan pertama, saya ulang lagi apa? Karena itu kehendak Tuhan. Jadi nggak boleh, namanya kehendak Tuhan, wajib kita lakukan untuk bersyukur. Alasan kedua, kita telah menerima anugerah keselamatan. Anugerah terbesar, terhebat, terluar biasa itu udah kita terima. Jadi anugerah yang lainnya kecil-kecil. Kita udah dapat yang paling gede, yang paling luar biasa. Harusnya kita bisa bersyukur. Alasan ketiga, karena kebutuhan-kebutuhan kita butuh ucapan syukur. Tanpa ucapan syukur, kita nggak akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan kita tersebut. Karena bersyukur merupakan bahan dasar untuk kebutuhan kita bisa terpenuhi. Selanjutnya, itu baru pertanyaan pertama. Nah, sekarang baru pertanyaan kedua. Ini yang menjawab judul tema kita hari ini. Yaitu bagaimana kita bersyukur kok tanpa syarat. Biasanya kita bersyukur pakai syarat, ya nggak? Saya bersyukur kalau nanti sudah lulus kuliah, ya kan? Saya bersyukur kalau nilaiku bagus, nanti kita bikin pesta, bikin acara. Aku bersyukur kalau mendapat sesuatu, aku berhasil seperti apa yang kuharapkan, aku baru bersyukur. Nah, itu namanya bersyukur pakai syarat. Ya, saya juga pernah ya
mengucap syukur waktu saya nggak naik kelas? Nah, ini ya pertanyaan, hal yang paling susah juga saya lakukan ya. Papi saya marah ya, almarhum papi saya marah. Dia bilang gini, Andi, kamu nggak naik kelas. Dia bilang gini, dari keturunan kita, dari zaman nenek moyang kita, belum ada yang nggak naik kelas. Waduh, nenek moyang ya, jadi zamannya Adam, Hawa, keturunan semua itu, keturunan kami itu ya, belum ada yang nggak naik kelas kecuali saya. Ya, nah itu luar biasa ya, intimidasinya luar biasa. Tetapi ya, saya bersyukur loh bisa nggak naik kelas. Kenapa? Karena saya bersyukur karena mungkin tenaga saya masih dibutuhkan di kelas yang lama, ya, membantu teman-teman yang lain, ya kan? Atau saya bisa bersyukur. Kenapa saya nggak naik kelas? Karena saya bersyukur yang lain bayar uang pangkal, ya. Sekali bayar uang pangkal itu kan untuk 3 tahun. Saya bisa pakai untuk 4 tahun. Nah, itu saya berarti berhemat, ya nggak? Saya bersyukur saya termasuk golongan orang yang sabar. Yang lain pada pengen naik kelas, saya sabar. Mempersiapkan diri saya lebih matang untuk bisa naik kelas. Nah, itu bentuk-bentuk bagaimana bersyukur dengan cara pandang yang positif. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih. Bagaimana kita bersyukur tanpa syarat. Ya. Kita masuk slide berikutnya. Kita akan dapat jawabannya dari sini. Roma 8 ayat 28. Bagaimana kita bersyukur tanpa syarat? Ya, kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulang lagi ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Pertama, ya slide berikutnya, kita bisa mengucap syukur tanpa syarat jika kita sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, ini perlu pelan-pelan ya. Karena saya juga waktu memahami ini saya perlu pelan-pelan ya. Allah tidak tinggal diam saat kita bersyukur. Saya ulang lagi ya. Waktu kita bersyukur tuh kayaknya Allah diam aja. Enggak. Allah tidak tinggal diam. Saya ulang lagi. Allah tidak tinggal diam saat kita bersyukur. Tuhan mengendaki kita bersyukur dalam segala sesuatu. Tadi ayatnya jelas ya. Tuhan pengen kita bersyukur, kehendak Tuhan kita bersyukur dalam segala sesuatu. Tuhan juga bekerja dalam segala sesuatu. Adil ya. Tuhan pengen kita bersyukur dalam segala sesuatu, tapi Tuhan bekerja juga dalam segala sesuatu. Jadi Dia adil. Dia tidak ada menipu kita. Dia justru menyatakan bahwa ini loh, bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan bekerja mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Dalam proses kebaikan bisa saja muncul banyak kejadian-kejadian yang tidak baik mengawalinya. Contohnya nih saya kasih hujan, ya. Kalau kita berharap hujan, kita berdoa Tuhan kasih hujan, ya. Biar tanaman saya juga bisa mandi, umpamanya ya, atau saya butuh hujan karena udah lama kekeringan terjadi. Nah, waktu kita minta hujan, ya, jawaban Tuhan kan nggak mungkin tiba-tiba langsung hujan, tapi mungkin awan gelap dulu. Setelah awan gelap kan kita tidak mengharapkan awan gelap, malah yang hadir tidak saja awan gelap, tapi angin yang kencang membawa awan-awan hitam itu mulai mengumpul. Nah, itu membuat kita juga, aduh itu kan bukan doa saya. Doa saya pengen hujan. Betul, habis itu bentar lagi hujan. Enggak, petir-petir dulu. Wah, petirnya bukannya kecil, tambah gede, tambah luar biasa. Iya kan? Tambah badai. Aduh Tuhan, kita butuh hujan. Tapi banyak perkara-perkara awal yang mengawali adalah perkara-perkara yang tidak kita inginkan sebenarnya. Akhirnya Pak, hujan turun. Wah, kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Nah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi proses kebaikan itu untuk sampai ke titik mendatangkan kebaikan bagi kita, kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat ya, bagaimana kita harus bersyukur tanpa syarat? Yang pertama, sadar. Allah turut bekerja, mendatangkan segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, kita belajar yang kedua. Kita sadar bahwa rencana Tuhan beda-beda. Setiap kita manusia beda-beda. Jangan suka membanding-bandingkan keadaan atau situasi yang kita terima ya dengan orang lain. Ini awal masalahnya kita nggak bisa bersyukur karena kita membanding-bandingkan.
biasanya kita membandingkan dengan orang-orang yang wah sukses, orang yang baik, orang yang kita banding-bandingkan dengan keadaan kita. Padahal belum tentu kita bisa atau sanggup bertukar peran dengan orang tersebut. Sepertinya enak ya jadi orang kaya, belum tentu tidurnya juga nyenyak. Bisa saja ada banyak masalah, bahkan dibunuh, iya kan? Banyak hal yang kita pikir ini baik, tapi belum tentu juga. Nah, saya kasih satu contoh, ini tentang kejatuhan meteor. Nah, kita lihat nih, ini contoh ini menarik ya. Kemarin kita ngomongin luar angkasa, kita ngomong luar angkasa ya. Klik. Ini saya akan bacakan dari Tempo, dari New Delhi. Jadi untuk menyiapkan khotbah ini saya harus ke India ya. Nggak membaca tulisan aja ya. Ini Tempo tapi yang dari India ya. Dikatakan begini ya, ada seorang namanya Kamaraj, 40 tahun, bekerja sebagai sopir bus ya, tengah berdiri di sepetak rumput dekat kantin di perguruan tinggi teknik swasta di Vellore di Tamil Nadu, India ya. Ketika batu dari luar angkasa tersebut menghantam ya di dekat dia ya pada Selasa 9 Februari 2016 ya, dia diberitakan media setempat terlempar 10 kaki setelah benturan tersebut. Jadi ada meteor jatuh dekat dia mental sampai 10 kaki dan dilarikan ke rumah sakit tapi akhirnya meninggal dunia ya. Nah, polisi yang melakukan penyelidikan menemukan potongan batu langka ya, batunya ini alangka ya karena medan magnetnya luar biasa. Nah, selain itu polisi itu menemukan kawah sedalam 2 kaki di rerumputan dekat tangki air. Kejadian di mana si Pak Kamaraj yang 40 tahun ini ngalami tertimpa sama meteor. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian semua di sini, siapa yang mau ketimpa meteor? Ada nggak? Kayaknya nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau ya, yakin ya? Sudah ya? Saya kunci nih jawaban Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang mau ya, tertimpa meteor. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena tertimpa meteor itu, saya kasih tahu ya, dari sekian miliar orang yang tertimpa meteor mati baru 1. Bapak Kamaraj ini 40 tahun. Jadi itu luar biasa ya. Meteor di jagat raya itu bisa kena tepat sekali pada posisi itu. Itu sebenarnya luar biasa. Tapi kalau ditanya, kita nggak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau kena meteor ya. Nah, bisa saja kejadian satu dianggap sial buat yang lain. Tapi ada kejadian satu yang dianggap beruntung. Nah, kita baca satu lagi yuk. Slide berikutnya. Ini ada orang namanya Joshua Huta Galung. Kebetulan sini ada yang marga Huta Galung ya. Ini saudaranya ya. Nah, Joshua Huta Galung itu pembuat peti mati. Nah, rumahnya kejatuhan meteor ya, rumahnya tuh di Sitahan Barat, Desa Satahi Nauli, Kecamatan Kolang ya, Tapanuli Tengah. Ya, ini kejadiannya baru nih ya. Baru 2 tahun yang lalu ya. Tanggal 1 Agustus ya 2020. Itu meteornya jatuh ke rumahnya. Lubang bolongnya segitu ya. Meteornya 1,8 kilo. Berat nggak ya? Lumayan ya, pokoknya segede tangan tuh ya. Kejatuhan meteor. Itu kesel nggak kira-kira? Sedih nggak ya? Semua orang pasti pikir, ini sial nih dia nih ya. Kejatuhan meteor dari sekian 4 miliar rumah di dunia ya. Itu yang kena meteor jarang banget. Nah, termasuk si Joshua Huta Galung. Sebenarnya dia sedih atau bahagia? Sedih ya, pasti ya, sedih ya. Ya. Coba bisa bayangin kalau kayak tadi orang India ya, kena kepalanya meninggal itu. Tapi kebetulan dia cuma kena rumahnya. Atap rumahnya cuma bolong dikit ya. Nah, dari situ saya mau kasih lihat nih foto berikutnya, slide berikutnya. Nah, seorang bernama Jaled Collins, itu pakar meteor, datang ke Medan, nawar itu meteor yang jatuh itu 200 juta. Diterima nggak kira-kira? Diterima nggak? Oh, seneng ya. 17 Agustus dia datang, dia terima, dia bayar 200 juta plus 14 juta betulin atap gentengnya. Wah, udah seneng banget. Tuhan, terima kasih. Atap genteng dibetulin, dapat 200 juta. Puji Tuhan. Betul nggak? Iya nggak? Tetapi dia nggak jadi puji Tuhan. Setelah dia lihat di internet, si Jaled Collins menjual di internet ya kepada Jai Piatek. Itu kolektor terkenal untuk
benda-benda angkasa. Dia menjual dengan harga 26 miliar. Karena harga pasaran dari meteor itu harganya 14 juta per gram. Yosua Huta Galung bagaimana rasanya kalau dengar gitu? Aduh, sial saya. Aduh, saya kesel saya. Kenapa jualnya murah banget? Begitu ya? Nah, itulah contoh. Tadi saya ceritakan, ada orang berpikir ini berkat, ini juga bisa anggap ini bukan berkat. Tetapi bagaimana kita bisa mengucap syukur? Ya sudahlah, ucap syukur aja. Memang berkatnya 200 juta. Kenapa mesti kita repot-repot? Sampai akhirnya kita bersedih kalau ternyata meteor itu harganya lebih dari apa yang kita terima. Nah, cerita ini membuat sebuah kesimpulan sederhana begini. Kalau Tuhan kasih sesuatu, Dia pasti kasih untuk kebaikan kita. Setuju ya? Jangan pernah banding-bandingkan itu dengan orang lain. Karena orang lain akan menerima berkat yang berbeda. Karena Tuhan punya rencana yang berbeda pada setiap manusia. Begitu pula rencana terhadap diri kita. Tuhan nggak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Karena Tuhan punya rencana pribadi khusus sama kita. Jadi kita harus bisa bersyukur tanpa syarat. Klik berikutnya. Kesimpulannya, kalau kita mau bersyukur tanpa syarat, yang pertama kita sadar bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan, sadar bahwa rencana Tuhan beda terhadap semua manusia. Enjoy your own life. Karena memang hidup ini harus untuk dinikmati. Susah, senang, tenang saja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Saya tutup dengan kesaksian. Tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi kami sebenarnya, saya beserta keluarga ya. Tahun kehilangan kita bilang. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan papi, orang tua saya ya. Tetapi saya mengucap syukur karena saya nggak kehilangan Tuhan. Dengan tidak kehilangan Tuhan, saya bisa mengucap syukur dengan segala pekerjaan, usaha, kehilangan orang tua. Itu kita justru Tuhan terima kasih. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Ya, satu kata yang saya selalu katakan, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih itu ada dua kata, terima dan kasih. Nah, waktu kita terima papi dalam segala keadaannya, dengan ucapan syukur pastinya, dengan segala keadaannya. Tapi satu ketika, kita harus kasih papi kepada Tuhan kembali, dalam keadaan apapun. Jadi rasa terima kasih sama Tuhan, itu harus bisa sampai kepada, kita bisa menerima memang sebagai berkat. Tetapi pada saat Tuhan minta, kita harus kasih. Dan jangan sampai kita menyesal, karena Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kita semua. Yang terpenting adalah kita tetap mengucap syukur senantiasa, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar kebenaran-Mu. Ajar kami terus bisa mengucap syukur senantiasa, karena kami tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami sadar Tuhan, ucapan syukur kami ini mempengaruhi kehidupan kami. Kami sadar kami telah menerima berkat terbesar, keselamatan sebagai berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk kami semua. Kami sungguh beruntung, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Ajar kami senantiasa bersyukur dengan segala keadaan. Baik keadaan senang, baik keadaan susah, kami percaya, kami belajar untuk mengucap syukur. Karena ada kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita sampai kepada acara, kita akan merayakan bersama-sama teman-teman kita jemaat CDC yang berulang tahun di bulan Agustus. Ya, ada 15 teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Mari kita lihat siapa saja. Silakan. Ya, pertama Pak Peter. Happy birthday. Tetap sehat, semangat melayani Tuhan. Kemudian Pak Suharta. Selamat ulang tahun Pak Suharta, sehat selalu ya.
juga selamat ulang tahun. Biarlah terus semangat melayani Tuhan. Alfonsus Alfano, selamat ulang tahun Pak Alfonsus, sehat selalu, semakin ibu. Lalu kita ini yang jaga Kera, kita selamat ulang tahun. Happy birthday, jadi anak pintar, luar biasa. Lalu Pak Anton, tadi penyerahan anak. Selamat ulang tahun Pak Anton. Ayah yang bijak buat anak dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kakak dia Celesta. Selamat ulang tahun deh, jadi anak pinter ya. Agustin Maranatha, ini buat Agus yang untuk bermonika. Selamat ulang tahun Agus, sehat selalu. Lalu Om Putri Mulyawan, wah Om di hari tua tetap sehat, panjang umur, semangat, diberkati Tuhan buat semua anak cucu. Lalu Ibu Eni, selamat ulang tahun Ibu Eni, sehat selalu. Dan selamat ulang tahun buat saya jadi anak yang pintar dan kebanggaan orang tua. Dan BK, ya selamat ulang tahun BK, sukses sehat selalu. Lalu Rudi happy birthday, sukses ya, sehat selalu. Dan Bu Elsa, nggak ketinggalan. Bu Elsa, selamat ulang tahun, awet muda, semangat ya. Oke, ada 15 teman kita yang berulang tahun, mulai dari yang paling tua Om Uci sampai yang kecil Axel. Kita doakan ya untuk 15 teman kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk 15 teman kami, jemaat CDC yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami percaya 1 tahun Kau tambahkan usia mereka dan mereka semakin diberkati Tuhan, diberikan kesehatan selalu, baik hari lepas hari. Tuhan selalu melindungi mereka, senantiasa diberikan berkat yang melimpah, sukacita, damai sejahtera Allah. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam iman, semakin kuat dan mengenal Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan menyertai mereka, diberikan masa depan yang diberkati dan penuh sukacita di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC online via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani. Pengumuman untuk minggu depan tanggal 5 September 2021, ibadah CDC online via Zoom akan dilayani oleh Pastor Tini dan disertai perjamuan kudus. Untuk persembahan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah tidak henti-hentinya memberkati setiap kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapak. Bapak, Kau kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali gabung di ibadah CDC, kita mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell, yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. God bless you. Kita akan tambahan pengumuman terlebih dahulu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti mulai tanggal 5 September ya, kita untuk sekolah minggu ya, CDC Kids-nya akan menerapkan kurikulum baru. Ya, kurikulum ini disebut kurikulum oranye. Ya, ini kurikulum yang keren banget ya. Guys, sinode kita menggunakan kurikulum yang terbaik ya. ICC juga menggunakan kurikulum terbaik, kurikulum oranye ya. Nanti mau lihat, nah jadi kayak apa bagusnya? Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk minggu depan 5 September ya, ngajak semua anak-anak ya. Terutama yang masih kecil-kecil ya, untuk balita, SD ya, kita akan sama-sama sekolah minggu dengan konsep yang baru, yang paling keren. Nah, kebetulan warnanya oranye ya, nama konsepnya juga oranye ya, CDC banget ya warnanya ya. Oke, pasti menarik, silahkan jangan sampai ketinggalan, karena sekolah minggunya tambah keren, ya nggak? Oke, mari kita... Apa kabar semuanya? Kak Ivan seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Tapi ngomong-ngomong, Om Kribo kok kelihatan sedih ya? Kenapa ya? You are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy He brings. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Bolehkah ia naik perahumu? Kamu jawab apa ya? Ya atau tidak? Yes, aku juga mau. Jadi, Yesus naik ke perahu dan mengajar tentang Allah. Ketika selesai mengajar, ia berkata kepada Petrus, Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi ada iklannya 1 menit ya. Kita lihat bagus banget ya. Anak-anak diajar pakai bahasa Inggris ya. Itu kemajuan banget ya untuk go internasional buat anak-anak kita juga. Oke, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Kita terima doa berkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengar firman-Mu, kami diberkati firman-Mu, kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Ibadah kami diberi kelancaran itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kiranya berkat Tuhan turun kepada setiap jemaat yang sakit disembuhkan, bahkan yang mengalami banyak masalah Tuhan tolong. Hari-hari ini ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dari ucapan syukur dari lidah bibir kami, mendatangkan mujizat demi mujizat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus menyertai kita senantiasa dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dengan iman katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.